Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika, masih bersama dengan Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ini ada dua jenis, ya. Oke, limit fungsi aljabar itu ada dua, yaitu limit fungsi yang berbentuk limit fungsi fx, x mendekati c, dengan c ini adalah konstanta, ya. Dan yang satunya adalah limit fungsi berbentuk limit fungsi fx, x mendekati t hingga. Nah, untuk kali ini kita akan belajar limit fungsi yang pertama, yang jenis pertama, yaitu limit fungsi berbentuk limit fungsi fx, x mendekati c. Nah, dalam mempelajari limit fungsi aljabar, di situ ada teorema limit. Nah, ada 1 sampai dengan 8 teorema limit di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan per masing-masing teorema. Apa fungsinya teorema limit ini? Fungsinya yaitu untuk mengerjakan soal, ya, soal yang berbentuk soal limit yang digunakan teorema limit ini dalam mengerjakannya. Nah, yang pertama adalah teorema limit yang pertama, yaitu limit fungsi c atau limit c untuk x mendekati a, ya. Contohnya misalnya, ya, sebentar. Yang pertama, limit 2x mendekati 1 itu sama dengan 2, ya. Terus yang kedua, ya, limit fungsi x kuadrat untuk x mendekati 1 berarti sama dengan angka x ini dirubah menjadi 1, berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang ketiga, teorema yang ketiga yaitu limit fungsi 4 x kuadrat untuk x mendekati min 1, ya, berarti sama dengan, nah, 4-nya ini pindah ke depan jadi 4 limit x mendekati min 1 untuk x kuadrat, berarti sama dengan 4, nilai x ini dirubah menjadi angka ini, jadi 4 kali min 1 kuadrat sama dengan 4, ya. Terus untuk teorema limit yang keempat, yaitu ini limit fungsi fx plus minus gx, ini maksudnya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, ya. Berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Saya berikan contoh untuk yang penjumlahan. Limit fungsi 3x ditambah 2x kuadrat untuk x mendekati 1 berarti sama dengan limit fungsi 3x untuk x mendekati 1 ditambah limit fungsi 2x kuadrat untuk x mendekati 1. Nah, ini bentuk teorema yang keempat. Begitu juga untuk teorema yang kelima. Berarti kalau ada limit fungsi fx kali gx, ya, fx kali gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx, ya, limit fx untuk x mendekati a kali limit gx untuk x mendekati a, ya. Berarti ini ke sini, gitu, ya, ditambahi limit satu-satunya, jadi memiliki limit satu-satu. Begitu juga untuk yang keenam, itu juga sama. Kalau limit fungsi fx per gx, ya, limit fx per gx untuk x mendekati a, ya, itu berarti sama dengan limit fx, ya, limit fungsi fx untuk x mendekati a per limit gx untuk x mendekati a. Jadi sama seperti ini nih, tadi limitnya jadi satu-satu, ya, per suku, limit per suku jadinya. Ini juga sama, jadi per masing-masing ada limitnya, ya. Ini jadi per masing-masing ada limitnya. Terus yang ini contoh yang ketujuh. Nah, yang ketujuh contohnya untuk limit fungsi 2x kuadrat untuk x mendekati 1. Ini berarti sama dengan, ya, di dalam kurung, ya, limit fungsi 2x untuk x mendekati 1. Jadi
di dalam kurung kuadratnya tadi di luar ya, yang ini dimasukkan ke dalam kurung. Terus yang ke-8 contohnya limit x mendekati 1 untuk fungsi atau limit untuk akar dari 2x akar 3 dari 2x itu sama dengan, berarti masuk ke dalam akar ya limitnya ya, limit 2x untuk x mendekati 1. Nah ini contoh teoremanya ya, ini contoh teorema limit. Nah sekarang contoh soal menggunakan teorema limit. Jadi di sini ada soal, terus bagaimana caranya kita mengerjakan yang menggunakan teorema limit. Oke, yang pertama limit fungsi 4x kuadrat untuk x mendekati 2. Kita kerjakan menggunakan teorema limit. Berarti kita bentuk soal ini adalah bentuk teorema limit yang ketiga. Coba perhatikan kalau bentuk teorema limit yang ketiga itu berarti sama dengan 4-nya dikeluarkan ya. Limit x kuadrat untuk x mendekati min 2 sama dengan 4 kali, sekarang kalau sudah bentuknya kayak gini, ini tadi sebentar ini ditulis dulu teorema ke-3, terus ini limit ini kita rubah lagi menjadi teorema ke berapa ya tadi ya. Oke, teorema kedua ya. Kalau teorema kedua berarti sama dengan min 2 pangkat 2. Ini teorema 2 sama dengan 4 kali 4 ya. Min 2 kali min 2 kuadrat itu sama dengan 4, sama dengan 16 ya. Ini kalau menggunakan teorema limit. Terus yang soal kedua, contoh soal menggunakan teorema limit, sama dengan limit 2x untuk x mendekati min 1 dikurangi limit fungsi 4x kuadrat untuk x mendekati min 1. Ini teorema keberapa? Teorema keempat ya, teorema 4. Nah, sama dengan 2 limit x untuk x mendekati min 1 dikurangi 4 limit x kuadrat untuk x mendekati min 1. Ini teorema berapa? Teorema ketiga ya. Nah sekarang kita masukkan min 1 ya ke dalam x, substitusikan min 1 ke dalam x, berarti min 1 dikurangi 4, substitusi min 1 ke x kuadrat, jadi min 1 pangkat 2, pangkat 2. Nah ini merupakan teorema kedua ya, sama dengan min 2 min berapa? 4 kali min 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 ya. Min 1 kali min 1 itu sama dengan 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Min 2 dikurangi min 2 dikurangi 4 sama dengan min 6. Oke, jadi itu caranya ya, contoh soal menggunakan teorema limit. Ya. Terus sekarang yang cara mencari nilai limit yang tidak menggunakan teorema limit ya, tidak menggunakan teorema limit. Kalau yang ini tadi menggunakan teorema limit ya, kalau ini menggunakan teorema limit, kalau ini kita akan mengerjakan yang tidak menggunakan teorema limit. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama adalah langsung disubstitusikan asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Ya, berarti begini. Di sini ada limit fungsi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 per 3x min 2 untuk x mendekati 2. Berarti langsung substitusikan nilai x ini 2 ke dalam persamaan. Berarti nilai x-nya dirubah menjadi 2. 2x kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 4 per 3 kali 2 min 2. Sama dengan 2 kali 2 kuadrat itu 4 ditambah 8 ditambah 4 per 6 dikurangi 2. Berarti sama dengan yang atas itu 8 ditambah 8 ditambah 4 per 4 sama dengan di 16 ditambah 4 itu 20 per 4 sama dengan 5. Nah
ini nilainya. Tetapi kalau seandainya hasil perhitungannya yaitu tak tentu atau menghasilkan angka 0/0, maka harus dilanjut ke langkah selanjutnya. Ya, jika telah disubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu. Lah, bentuk tak tentu ini maksudnya adalah 0/0 ya. 0/0, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan, disederhanakan, kemudian disubstitusikan. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada limit fungsi x kuadrat ditambah 4x min 5 per x min 1 untuk x mendekati 1. Kita masukkan cara pertama dulu, yaitu substitusikan nilai x sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 min 5 per 1 per min 1. Itu berarti sama dengan 1 ditambah 4 min 5 per 0. Nah, yang atas nilainya 1 ditambah 4 itu 5 dikurangi 5, 0 per 0. Nah, ini kan berarti menghasilkan bentuk yang tak tentu. Ya, berarti 0/0. Maka langkah selanjutnya yaitu harus difaktorkan terlebih dahulu, ya. Langkah selanjutnya harus difaktorkan. Berarti sama dengan limit untuk fungsi x kuadrat ditambah 4x min 5 per x min 1 ya, untuk x mendekati 1. Ini yang atas difaktorkan dulu, x kuadrat ditambah 4x min 5 kita faktorkan dulu. Anak-anak tentunya masih ingat cara memfaktorkan ya. Kalau lupa, buka lagi materi pemfaktoran ya, atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Di situ ada cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, di sini diketahui setelah kita faktorkan jadinya begini. Ya, berarti sini x. Nah, hasilnya yaitu x plus 5 dan x min 1 per x min 1. Nah, perhatikan ke sini, karena ini atas ada x min 1, bawah juga penyebutnya adalah x min 1, berarti kita bisa coret. Nah, berarti tersisa limit x mendekati 1 ya, limit fungsi x plus 5 ya, x plus 5, x tambah 5 untuk x mendekati 1. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal substitusikan ya. Sudah difaktorkan, sudah disederhanakan, lalu disubstitusikan nilai x sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, ini hasilnya ya. Jadi lebih mudah mana? Lebih mudah menggunakan teorema limit atau menggunakan bukan teorema limit? Saya ulangi lagi. Kalau menggunakan teorema limit, berarti kalian harus paham atau hafal satu persatu teorema ya. Ini menggunakan teorema 2, 3 ini 2 ya, ini teorema 4, 3, 2 seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan teorema limit, itu ada seperti ini caranya. Yang pertama, langsung disubstitusikan saja nilai x-nya ya, x mendekatinya berapa, di sini angkanya berapa ya, langsung disubstitusikan ke dalam bentuk fungsinya ya, atau persamaannya. Langsung disubstitusikan saja. Tapi kalau hasilnya ternyata bentuk tak tentu, berarti harus dilanjut ke langkah selanjutnya. Ya, kalau misalnya disubstitusikan tapi sudah ketemu ya, misalnya disubstitusikan berbentuk angka seperti ini, berarti cukup sampai di situ saja, itu berarti nilai limitnya. Tetapi kalau bentuknya tak tentu atau 0/0, berarti harus lanjut ke langkah berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk tugas kalian ada 2 nomor ya, untuk masing-masing nomor ada 2 poin. Oke.